Shalom, ini bagian terakhir kita belajar tentang mengucap syukur. Artinya bahwa kita beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 15, 16, dan sebagainya yang bicara tentang bahwa kita ini harus bersukacita, kita ini harus tetap berdoa, dan yang terakhir kita bicara tentang kita ini harus mengucap syukur. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengucap syukur bagaimana caranya, tetap berdoa bagaimana caranya. Ada satu hal, saudara, setiap kita kalau kita mau tetap berdoa, ya mulailah kita berdoa. Kalau saudara mau mengucap syukur, biarlah kita mulai sekarang mengucap syukur. Mulailah dengan mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Artinya bahwa orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang punya pengharapan dalam Tuhan. Di mana dalam hidup kita, ketika kita bisa mengucap syukur, artinya kita bisa melihat sesuatu jauh ke depan, ada sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa bagi orang yang dikasihi Tuhan. Dan situasi apa yang terjadi hari ini itu tidak masalah ketika kita mampu melihat pengharapan kita di hari mendatang. Dikatakan sekali lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi setiap kita ini harus kita bisa mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi mengucap syukur itu kita karena kita mampu melihat perkara-perkara yang akan datang. Artinya bahwa Tuhan ini Tuhan yang datang dalam hidup kita, bukan seperti seorang pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Tuhan datang supaya kita berhidup yang berkelimpahan. Dan setiap orang yang punya pengharapan adalah orang yang bisa bersyukur dalam hidup ini. Kalau hari ini sudah tidak punya uang, tapi di tangan sudah ada cek 10 juta, walaupun berbentuk uang, saudara akan bisa bersyukur karena saudara bisa menukarkan akan cek itu dengan uang. Dalam hidup ini juga demikian. Kalau kita punya pengharapan, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang paling besar. Tapi saudara tahu bahwa di pihak Tuhan tidak ada lawan yang bisa menghancurkan hidup kita. Maka kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala situasi dalam hidupmu. Karena Tuhan di pihak kamu, siapa yang menjadi lawan kamu. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bisa belajar tentang bersukacita, kami telah belajar tentang tetaplah berdoa, dan kami sudah belajar tentang bersyukur. Terima kasih, biar hidup kami Tuhan tetap ada di dalam pihak-Mu. Haleluya. Amin.